Diriwayatkan kelak pada hari kiamat manusia akan dibagi menjadi golongan. Golongan pertama yang disebut dengan ahlul musibah. Ahlul musibah ini adalah orang yang ketika hidup di dunia selalu diuji oleh Allah dengan berbagai macam musibah, kesulitan, penyakit, kemiskinan, dan berbagai macam keburukan-keburukan yang lain. Dan yang kedua disebut dengan ahlul afiyah. Ahlul afiyah ini adalah orang yang ketika hidup di dunia jarang diberikan ujian berupa kesulitan. Hidupnya senantiasa diliputi kesenangan, kebahagiaan, kekayaan, kesehatan, dan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang lain. Maka yang pertama Allah perintahkan kepada malaikat untuk menghisap ahlul musibah. Ketika malaikat menghisap ahlul musibah, ternyata hisapnya tidak butuh waktu lama karena dosa-dosanya sudah tergugurkan berkat kesabaran mereka menghadapi musibah ketika mereka hidup di dunia. Malaikat pun melapor kepada Allah, "Ya Allah, tidak tersisa dosa-dosa pada diri mereka kecuali hanya sedikit." Maka Allah perintahkan kepada malaikat, beri ahlul musibah itu 3 hal. Yang pertama, beri mereka kesehatan dan kekuatan sebagai pengganti kelemahan dan penderitaan mereka ketika mereka hidup di dunia. Mereka hadapi itu dengan sabar, berilah sekarang ini kesehatan dan kekuatan. Kemudian yang kedua, beri mereka kebaikan sebagai pengganti keburukan-keburukan yang mereka terima ketika mereka hidup di dunia. Dan para ulama sepakat kebaikan di akhirat kelak tidak ada lain kecuali hanya surga. Kemudian yang ketiga, beri mereka derajat, beri mereka kedudukan yang tinggi. Maka malaikat pun memasukkan ahlul musibah ini ke surga. Dan bukan hanya sekedar memasukkan saja, tetapi malaikat menempatkan ahlul musibah ini di bagian surga yang tinggi, di tempat yang tinggi, derajat yang tinggi, yang tidak bisa dicapai tempat ini oleh sholat, tidak bisa dicapai dengan puasa, dengan amal-amal yang lain, kecuali bisa dicapai hanya dengan kesabaran menghadapi musibah. Kemudian yang kedua dihisap adalah ahlul afiyah. Namanya ahlul afiyah, orang yang senantiasa gembira, kaya, senantiasa sehat. Tentu saja hisapnya lebih lama. Untuk menghisap satu barang yang dimiliki saja itu butuh waktu dan butuh pertanyaan yang tidak sedikit. Maka setelah melalui proses hisap yang lama, ahlul afiyah yang lolos pun dimasukkan ke dalam surga oleh malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika ahlul afiyah ini berada di dalam surga, kemudian mereka menengadahkan kepalanya, mendongakkan kepalanya ke atas, dan mereka melihat ada orang-orang yang berada di tempat yang tinggi di surga. Maka taulah mereka, ternyata mereka adalah ahlul musibah. Mengetahui balasan ahlul musibah itu adalah derajat yang tinggi di surga, maka ahlul afiyah ini bermohon kepada Allah, "Ya Allah, hidupkanlah kami kembali dan beri kami ujian berupa penyakit. Bahkan kalau perlu, potong-potong daging kami menjadi potongan-potongan yang kecil agar kami mendapatkan derajat yang tinggi di surga seperti ahlul musibah itu." Maka itulah balasan bagi orang-orang yang sabar ketika menghadapi musibah. Sesungguhnya musibah, cobaan, bala tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit rasa takut, dengan kelaparan dan kekurangan harta benda,
kehilangan jiwa, kekurangan buah-buahan, kekurangan makanan, dan berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Hari-hari ini kita mendapatkan ujian dari Allah yang begitu hebat. Pandemi corona yang semakin hari semakin meningkat. Tentu banyak saudara-saudara kita yang kehilangan keluarganya, kehilangan orang tuanya, kehilangan adik kakaknya, kehilangan sahabatnya, kehilangan gurunya. Tetapi yakinlah bahwa seberat apapun musibah yang diberikan oleh Allah, Allah masih memberikan kesempatan kita untuk menanggungnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kepada seseorang hamba kecuali yang dia kuat menanggungnya. Dan kita yakin ketika Allah masih memberikan ujian kepada kita, janganlah kita ini bersuudzon, berburuk sangka, tetapi hendaknya kita ini berhusnudzon kepada Allah. Artinya Allah masih mencintai kita. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Dia akan memberikan ujian, memberikan cobaan yang tidak ada obatnya. Maka jika hamba tersebut sabar, maka Allah akan memilihnya. Dan jika dia ridha dengan cobaan itu, Allah pun akan memilihnya. Jadi sabar sekaligus ridha, insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba pilihan. Maka kita hadapi musibah yang diberikan oleh Allah ini dengan penuh kesabaran, dan kalau perlu kita ridho dengan musibah ini, tetapi tetap harus ikhtiar. Janganlah kesabaran ini tanpa ikhtiar, dengan mentaati aturan-aturan yang diberikan. Semoga pandemi musibah ini bisa segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.